Assalamualaikum sahabat khazanah Islam. Puasa Ramadan merupakan ibadah yang agung dan mulia. Ia adalah salah satu dari rukun Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan berbagai keutamaan bagi yang berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya, pertama, ampunan dosa yang telah lalu. Kedua, balasan pahala yang tidak terhingga. Ketiga, ada 2 kebahagiaan. Keempat, pintu surga Ar-Rayyan. Kelima, perisai dari neraka. Keenam, syafaat puasa di akhirat. Betapa besar harapan setiap orang yang masuk bulan Ramadan untuk mendapatkan seluruh fadilah puasa tersebut. Namun, Rasulullah SAW pula telah mengabarkan bahwa ada di antara kaum muslimin yang berpuasa menahan makan, minum, serta syahwatnya di siang hari, namun tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut, kecuali rasa lapar dan haus. Di antara alasan yang membuat mereka tidak mendapatkan keutamaan tersebut adalah tidak mematuhi rambu-rambu yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berpuasa. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan malah justru mengamalkannya, maka Allah Ta'ala tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Mereka tidak makan dan minum, namun tidak menjaga lisan dari perkataan sia-sia, dusta, keji dan jorok, bahkan melakukan dosa besar dengan melakukan ghibah. Padahal sejatinya puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, namun juga menjaga lisan. Puasa bukan hanya menahan makan dan minum saja, akan tetapi puasa adalah menahan diri dari berkata sia-sia dan jorok. Amalan puasa yang begitu besar di sisi Allah yang dilaksanakan penuh selama bulan Ramadan, berletih-letih bangun sahur di waktu subuh, dan haus di siang hari, semua menjadi sia-sia dan tidak ada hasilnya karena lisan yang tidak dijaga saat berpuasa. Walaupun letih badan berpuasa, namun tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Letih tinggallah letih, penyesalan tidak ada artinya. Kesyirikan lebih daripada itu semua. Jika perkataan dusta dan sia-sia menjadi sebab puasa menjadi sia-sia, maka kesyirikan adalah sebab seluruh amal ibadah menjadi sia-sia. Seluruh ibadah yang telah dilakukan seseorang hamba, dari amalan sholat, puasa, zakat, haji, sedekah, berbakti kepada orang tua, umroh, dan ibadah agung lainnya, akan sirna dan menjadi debu yang berterbangan ketika seseorang melakukan dosa kesyirikan. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada Rasul sebelummu, jika engkau berbuat kesyirikan, niscaya Allah benar-benar terhapus seluruh amalmu, dan tentu Anda termasuk orang-orang yang merugi. Konteks ayat ditujukan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dalam tafsir At-Tabari, jika engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, benar-benar akan batal seluruh amalmu, tidak akan meraih pahala dan ganjaran, kecuali ganjaran sebagaimana pelaku kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau konteksnya kepada Rasulullah, namun yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah umatnya. Sesungguhnya Allah telah mengetahui bahwa Rasulullah tidak pernah berbuat kesyirikan dan tidak terjatuh dalam kesalahan tersebut. Pelajaran utama dari ayat ini adalah jika seorang nabi dan rasul yang mulia saja yang dijamin masuk surga tidak pernah berbuat dan jatuh ke dalam kesyirikan, namun seandainya Rasulullah SAW berbuat kesyirikan, maka akan terhapus seluruh amalnya. Ayat ini adalah ancaman untuk kita sebagai umatnya yang memiliki amal pas-pasan, yang masih malas beramal soleh, dan bekal amalnya masih sedikit. Jika kita berbuat kesyirikan kepada Allah, kemudian meninggal dalam keadaan belum bertobat dari dosa tersebut, maka akan terhapus semua amal kita yang sedikit itu, dan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa selainnya syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Sebagaimana perkataan dusta, sia-sia, dan keji orang yang berpuasa akan melenyapkan pahala puasa,
Maka kesyirikan bukan hanya menghapus amalan puasa, namun seluruh amal ibadah yang pernah dilakukan selama hidup akan terhapus menjadi debu yang berterbangan. Dan kami hadapkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Oleh karena itu, kesyirikan lebih mengerikan dibandingkan perkataan sia-sia orang yang berpuasa. Masih banyak kaum muslimin yang justru kuat dan semangat menjaga puasanya dengan baik. Namun di saat yang sama juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada selain Allah, menyembelih hewan untuk selain Allah, meyakini ada yang mengetahui hal gaib selain Allah, dan bentuk kesyirikan lainnya. Oleh karena itu, tegakkan tauhid dan jauhilah kesyirikan. Sembahlah Allah dan jangan engkau mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Semoga kita termasuk orang-orang yang beriman, dapat menjaga lisan dan perbuatan kita saat sedang berpuasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, subscribe, dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi channel ini agar tidak ketinggalan konten dari admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.